kami juga memperhatikan anak-anak sekarang lebih fokus ke main gadget. Kita mendirikan perguruan Cahaya Qarun Banten ini dengan maksud yaitu mendidik, gitu kan, mendidik anak-anak agar tidak terlalu fokus dengan gadgetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sahabat Damar Banten bersama saya Kang Tama. Hari ini kita masih bersama-sama dengan sahabat kita dari PDBI ya, pelaku-pelaku silat dan debus. Sekarang kita bersama 3 orang baru. Mungkin biar Sahabat Damar Banten tahu kali ya, bisa izin perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Nasruddin dari Perguruan Putri Bakti, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrullah, ketua dari Perguruan Cahaya Qarun Banten, dan kebetulan juga saya di Sekjen PDBI Kota Serang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Asep dari Perguruan Pencaksilat Ilmu Banten, Padepokan Raja Wali Sanga. Oke. Mungkin biar sahabat Damar Banten tahu juga ya, biar tadi kan ada 3 orang yang lain menjelaskan tentang apa sih itu debus, apa sih itu silat, sama hubungan debus dan silat. Mungkin biar pengetahuannya lebih dalam nih dari akang-akang bertiga, mungkin ada yang mau dijelaskan gitu, apa sih debus, apa sih silat, sama hubungan debus dan silat itu. Oke, baiklah, izin ini saya hanya sebatas sepengetahuan saya menjelaskannya. Bahwasannya untuk silat dan debus Banten adalah memang satu kesatuan, di mana adalah kesenian budaya asli Banten. Khususnya di kami Cahaya Qarun Banten, yaitu yang beraliran Cimande. Di mana kita di Banten kan ada 3 aliran, Cimande, Trumbu, dan Bandrong. Nah, untuk debus sendiri itu adalah menjadi bagian dari silat di Banten itu sendiri. Karena sama, kalau debus itu adalah budaya juga, yaitu budaya Banten. Makanya kami dari Cahaya Qarun Banten mendirikan perguruan ini, yaitu dengan maksud dan tujuan hanya ingin melestarikan dan mengembangkan kesenian pencaksilat dan debus Banten. Hanya itu, karena di zaman yang sudah maju ini, kita kesenian khususnya ya kesenian pencaksilat dan debus Banten itu kami perhatikan agak terkikis dengan bela diri luar seperti karate, terusnya taekwondo ya gitu kan, taekwondo. Maka itu kami semua dari pendiri, guru besar di Perguruan Cahaya Qarun Banten bertekad terus untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian pencaksilat dan seni debus Banten. Itulah fokus kami Perguruan Cahaya Qarun Banten. Situ karena, dan yang kedua, kami juga memperhatikan anak-anak sekarang lebih fokus ke main gadget ya, main HP itu ya. Itu saya perhatikan, jadi fokusnya itu mereka anak-anak kecil ya kan, dan anak-anak milenial ataupun remaja. Itu saya perhatikan lebih fokus ke main gadget itu. Makanya kita mendirikan Perguruan Cahaya Qarun Banten ini dengan maksud yaitu mendidik, gitu kan, mendidik anak-anak agar tidak terlalu fokus dengan gadgetnya. Tuh. Dan terus melestarikan kesenian warisan budaya leluhur kita asli Banten. Mungkin itu saja cukup. Itulah yang mungkin saya tahu. Terima kasih. Dari yang lainnya ada tambahan-tambahan? Udah cukup lah. Cukup? Cukup, oke. Ya baik. Kalau boleh tahu nih, sahabat Damar Banten, kalau ada keinginan masuk ke dunia persilatan, tapi kan di setiap
paguruan kan pasti ada perbedaan masing-masing gitu ya, keunikannya lah, bukan perbedaan ya. Tadi banyak yang ngobrol masalah perbedaan itu, jangan memecahkan, jadi seharusnya keunikan ya. Kalau boleh tahu nih dari paguruan akang-akang ini apa sih yang unik gitu, yang akang-akang kira ini loh keunikan dari tempat saya gitu. Silakan Kang Nasruddin. Yep. Dari Kang Asep, monggo. Ya, keunikan dari perguruan pencaksilat Trungu Banten ya. Iya. Keunikannya gini, dari Trungu Banten itu banyak padepokan-padepokan di bawahnya. Jadi di antara itu, di perguruan itu kita bersatu gitu. Kita silaturahminya itu terjalin gitu. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Yang tadinya ketemu di jalan tidak saling sapa, begitu kita disatukan di perguruan, ya kita saling kenal. Itu persaudaraannya. Jadi persaudaraannya erat ya. Iya. Oke. Gimana dari yang lain? Untuk perguruan Cahaya Karun Banten sendiri, untuk keunikan ya. Jadi saya sendiri sebagai ketua di Cahaya Karun Banten ini, bagaimana yang penting si anak ini mau untuk berlatih pencaksilat dan seni debus. Nah, di situ keunikannya. Dan yang kedua, di Cahaya Karun Banten ini yang kita utamakan adalah pertama kebersamaan, keduluran, istilahnya silaturahim. Yang mana moto kita itu saamparan, sauyunan, sasuhunan, gitu. Jadi intinya kita utamakan adalah deduluran. Nah, itu keunikannya. Dan di mana kita perguruan Cahaya Karun Banten sendiri, yang terpenting si anak itu mau latihan, anak murid itu mau latihan. Jadi tidak usah memikirkan bla 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 gitu kan. Yang penting fokus latihan. Gitu. Yang penting latihan. Dan untuk kita juga fisik kita sudah terapkan. Jadi di hari weekend ataupun hari libur, anak-anak hari libur kita melakukan fisik, yaitu lari-lari dari padepokan ke stadion sampai alun-alun. Itu yang udah kita terapkan gitu kan. Dan alhamdulillah apa yang dikatakan dari Kang Asep, Ketua Padepokan Raja Wali Sakti, betul. Yang tadinya tidak kenal, yang tadinya si anak ini tidak kenal, nah alhamdulillah masuk satu kesatuan di perguruan kami, alhamdulillah jadi saudara. Dan orang tua muridnya juga pun sama. Jadi saudara antara orang tua murid, itulah intinya kebersamaan. Dan uniknya ataupun itulah kalau kita dengan niat tulus untuk melestarikan kesenian pencaksilat dan seni debus Banten, warisan budaya kita, inilah keunikannya. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Nah itu, jadi intinya memperkuat silaturahim, ukhuwah, ya kan, keduluran. Mungkin itu saja. Mana Kang? Udah cukup. Oh, udah cukup juga. Bersama. Sama aja ya. Iya. Nggak usah dijelasin sama. Jadi emang keunikan silat Banten itu kekeluargaannya ya. Iya, betul. Oke. Biar sahabat Damar Banten juga tahu nih, mungkin bisa dijelasin tentang kenapa sih orang-orang debus ingin membuat persatuan debus Banten ya? Perkumpulan ya, mau membuat perkumpulan debus Banten Indonesia PDBI itu, kenapa sih pada pengen mau menyatu di satu organisasi ini? Oke. Di sini konteksnya saya juga sebagai Sekjen PDB Kota ya. Serang, kebetulan ketuanya Kang Sarkim atau panggilannya Bung Iim PDB Kota Serang itu ya. Nah, kebetulan di mana sesuai DPP PDBI pusat, di mana ketumnya Haji Ajat dan sekjennya Pak Yayat. Inti dari yang saya ambil ya, inti dari kenapa bisa membentuk PDBI, Perkumpulan Debus Banten Indonesia. PDBI itu adalah wadah, wadah di mana bisa mempersatukan intinya pelaku seni debus
yang tadinya kurang gitu kan, kurang main sendiri-sendiri gitu kan, main sendiri-sendiri, Padepokan main sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya PDBI ini, dengan dibentuknya PDBI ini, jadi kita jadi satu, gitu. Jadi pelaku Debus itu menjadi satu kesatuan, gitu. Itulah mungkin tujuannya dari bentuknya PDBI. PDBI ya. Mungkin saya baca ADART PDBI, memang itu sangat bagus juga. Jadi itu PDBI itu menjadi wadah gitu kan. Intinya itu aja. Intinya wadah untuk intinya merangkul semua pelaku seni debus. Kan kadang ada di pedalaman mereka intinya tidak diperhatikan atau apa. Jadi dengan adanya PDBI ini mungkin kita bisa menjadi satu dan menjadi maju dan bareng-bareng melestarikan kesenian debus Banten. Gitu. Mungkin itu aja. Seperti itu ya. Gimana dari akang-akang yang lain, ada tambahan atau sudah cukup? Cukup lah. Pada baik lah. Memang tua baik. Wah, cukup lu. Kang Asep, Udah? tambahin. Tambahin Kang Asep. Udah? Ya udah. Biar kayak yang tadi lagi ya. Kan tadi kita tanyain tentang PDBI, kan katanya sebagai menaung ya, menampang seluruh pelaku debus. Tapi boleh tahu nggak sih para anggotanya itu masuknya gimana tuh? Apa langsung ke ketuanya minta masuk atau ketuanya yang datang ke perguruan? Oh iya, oke. Ini konteksnya saya sebagai sekjen PDBI Kota nih ya. Oke. Iya. Jadi kami PDBI Kota sudah melakukan program yang pertama yaitu menyasar. Intinya menyasar perguruan ataupun padepokan yang ada debusnya. Pertama itu. Nah, kita datangin. Kita datangin. Intinya kita melawan, yuk kita bareng-bareng gitu kan. Kita jadi kesatuan di PDBI gitu kan, khususnya PDBI Kota Serang. Gitu, jadi satu kesatuan. Jadi ya sistemnya seperti itu. Bahkan ada juga yang langsung telepon padepokan atau perguruan ke ketua PDBI Kota, bahwasanya ini saya mau sih gabung sama PDBI. Ada juga seperti itu gitu. Dan untuk administrasi kami PDBI Kota Serang, setiap yang ini program kami ya ke depan ya. Jadi setiap perguruan yang sudah tergabung di PDBI Kota Serang, kami akan buatkan SK. Kami akan buatkan SK bahwasannya perguruan tersebut atau padepokan tersebut sudah tergabung di PDBI Kota. Kita akan buat SK untuk yang terpilih ya PDBI Kota Serang. Mungkin itu saja untuk. Oh, siap. Nah, mungkin biar sahabat Damar Banten lebih mengenal lebih dalam ya tentang perdebusan nih. Kalau misalnya mereka ada yang ingin gitu tuh nyoba melestarikan debus gitu, itu ada nggak sih tata cara atau cara masuk biar mereka bisa mengenal, oh debus Banten itu sebenarnya begini? Kang Asep, monggo aja Wali Sakti. Buat di luar provinsi Banten gitu. Apa yang mau belajar atau gimana gitu? Cara mengenalkan gimana ini? Ya yang mau belajar. Belajar. Ya kalau yang mau belajar itu yang benar-benar dia hobi seni. Satu hobi seni, dua dia itu benar-benar mengikuti pencak silatnya. Jangan hanya belajar debusnya tapi silatnya enggak. Sedangkan Banten itu kan bukan hanya pencak silat ya. Kebanyakan di luar debusnya yang paling dikenal. Jadi Banten itu lebih kenal debusnya ya daripada pencak silat ya. Terus yang namanya pencak silat itu identik dengan debusnya.
pencak silat tanpa debus namanya bukan Banten. Oh gitu ya. Kalau debus tanpa pencak silat sama juga kurang. Iya, Jadi iya, kalau iya. untuk cara menarik untuk belajar atau untuk mencintai. Belajar apa untuk mencintai debus? Ininya. Ya. Ininya pertanyaannya untuk mencintai debus atau untuk belajar gitu. Tertarik gitu misalnya, pengen nyoba sih debus itu kayak gimana gitu, pengen nyoba belajar itu gimana tuh mereka bisa belajarnya itu gimana? Ya debus kan bagian dari seni budaya Banten ya. Debus itu bukan untuk coba-coba gitu ya. Oh iya. Bukan untuk coba-coba. Kalau ingin melestarikan budaya Banten, ingin melestarikan debus Banten gitu ya. Ya sungguh-sungguh jangan coba-coba gitu. Belajar dari nol sampai nanti mengenalkan di luar provinsi Banten bahwa ini debus Banten. Nah, debus Banten itu ya bisa dibilang pertama itu almadat ya, paku Banten. Almadat. Kedua ya golok, yang selanjutnya ya tambahan-tambahan lah utama gitu. Kreasi-kreasi lah yang dimiliki masing-masing praktisi debus itu. Tusuk jarum apa yang lainnya, tambahan utamanya golok sama itu almadat. Almadat ya. Oh iya. Ya. Jadi kalau tertarik dengan ilmu debus Banten harus benar-benar belajar ya kalau pengen nyoba ya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba malah ya. Coba-coba nantinya bahaya. Bahaya. Gitu ya. Oh aduh. Kalau sungguh-sungguh ingin bisa ya dari nol sampai nanti mempertunjukkan di luar daripada provinsi Banten. Menunjukkan mengenalkan bahwa ini debus Banten. Gitu. Ada tambahan lagi? Cukup. Tadi kan bilang dari nol. Biasanya kalau belajar debus itu berapa lama tuh? Belajar debus? Iya. Tergantung orangnya. Ya, niat kesungguhannya. Tapi rata-rata berapa lama tuh? Apa emang nggak ada rata-ratanya? Ada rata-ratanya. Selesainya gitu ya. Jadi kayak orang nyantri gitu ya. Nah, itu nggak bisa diprediksi. Kalau udah merasa cukup, ya berarti sudah cukup gitu ya. Oke. Mungkin biar udah sore juga, mungkin biar akang-akangnya bisa beristirahat kali ya. Mungkin sebelum ditutup nih, ada sepatah kata, dua patah kata terakhir nggak buat sahabat-sahabat Damar Banten? Ada Kang Asep, monggo silakan. Kang Nas? Nggak apa-apa. Bilang, masalahnya baru bikin padepokan jadi kurang paham gitulah. Wah, nggak apa-apa. Bilang aja. Gitu. Apa ya? Ya, Belum lama. promosi padepokan juga nggak apa-apa. Assalamualaikum sahabat Damar Banten, bagi yang ingin belajar silat, bagi yang ingin belajar debus yang berada di daerah ini. Dari tadi juga. Nggak apa-apa. Gimana? Ada Kang Asep. Kata-katanya? Gantian. Sok. Asep dulu nggak apa-apa. Sekjen dulu. Oh, Pak Sekjen dulu gimana? Damar Banten ya? Kita panggilnya sahabat Damar Banten. Sahabat Damar Banten. Iya. Jadi yang nonton kita jadiin sahabat. Mau nggak mau tetap aja sahabat saya. Sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat Damar Banten yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, terakhir dari kami bahwasannya terus jangan bosan-bosan lestarikan kesenian pencaksilat dan seni debus Banten, di mana itu adalah warisan leluhur kita, warisan budaya kita yang terus harus kita lestarikan dan kembangkan. Dan untuk sahabat Damar Banten dimanapun berada, bila mana ingin belajar untuk ataupun mengenal kesenian pencaksilat dan seni debus Banten, kami sangat-sangat terbuka untuk menerima sahabat Damar Banten. Terus lestarikan dan kembangkan kesenian pencaksilat dan debus Banten.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah? Mas, wis. Asep, Cukup sama. cukup. Waduh, emang yang tadi udah terlalu sempurna ya. Jangan agak susah juga ya ngelanjutinnya ya. Ya, mungkin itu ya, sahabat Damar Banten, kita sudah dibukakan pintunya oleh PDBI. Jadi kalau ada sahabat Damar Banten yang ingin mencoba belajar silat atau ingin melihat debus Banten terutama ya, bisa langsung datang aja ke PDBI, bisa berbincang-bincang bersama juga ya. Mungkin dari itu saja kali ya, sahabat Damar Banten. Saya Kang Tama izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.